pagi anak-anakku yang saya kasihi. Senang bertemu dengan Anda pada awal minggu ini. Di dalam kita akan memulai beraktivitas untuk pembelajaran di minggu ini. Di dalam kita akan memulai pekerjaan kita, marilah kita mohon berkat Tuhan. Pada pagi ini terlebih dahulu kita akan hening sejenak untuk mengikuti saat teduh pagi. Untuk itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, Engkaulah Tuhan kami yang selalu mengasihi kami. Karena kasih-Mu kami boleh bernafas dan menikmati hari-hari pemberian-Mu seperti pada pagi hari ini. Jiwa kami haus padamu ya Tuhan. Kami ingin memuji Engkau selama hidup kami dan menaikkan tangan kami hanya demi nama-Mu. Ini semua bisa kami alami dalam hidup kami hanya karena kemurahan dan rahmat-Mu semata Kau berikan secara berlimpah dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pada pagi yang ceria ini, Engkau mengizinkan kami memasuki hari yang baru untuk mengawali minggu kerja yang harus kami lakukan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan belajar kami, walaupun melalui daring, berada di rumah kami. Namun kami tetap membutuhkan pendampingan-Mu, pertolongan-Mu, dan bimbingan-Mu melalui para guru yang akan mengajar kami. Untuk itu, terlebih dahulu kami akan menerima, mendengarkan, dan menghayati firman-Mu. Biarlah ini semua dapat menguatkan kami dan menyegarkan jiwa kami, sehingga kami mempunyai semangat belajar dalam menempuh studi ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi ini akan dibaca dari kitab Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai ayat 10. Mazmur 8 ayat 4 sampai 10 yang demikian firman-Nya. Jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya. Amin. Kunyanyi Haleluya akan dilantunkan oleh teman-temanmu dari kelas 12 IPS 1. Marilah kita ikuti. Saya akan mengulang pembacaan kitab Mazmur pasal 8 tadi, khususnya ayat 6 yang demikian.
Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Anak-anak yang saya kasih dan yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan pada pagi ini adalah manusia merupakan makhluk yang mulia. Ada seorang ayah mengata-ngatai pada anaknya karena jengkel. Kamu adalah berdebah, kamu manusia yang tidak berguna. Kemudian anak itu juga merasa sakit hati dan juga jengkel, maka membalas pada orang tuanya. Papa juga berdebah, papa juga manusia yang tidak berguna. Nah, kemudian terjadi pertengkaran dalam keluarga itu antara ayah dan anak, saling mencaci, mengatakan bahwa kamu tidak berguna, kamu berdebah. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 8 ini, kita diajarkan dan diingatkan bahwa manusia itu bukan berdebah, manusia itu bukan tidak berguna, tetapi justru manusia itu diciptakan oleh Tuhan hampir sama seperti Allah. Itu berarti manusia mempunyai harkat martabat, mempunyai kedudukan yang tinggi dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Khusus ayat 4 jelas tadi di dalam Mazmur pasal 8 ini bahwa Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ayat 6 ya, ayat 6. Tuhan menyatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang mulia, hampir seperti Allah. Bahkan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kalau Tuhan saja begitu menghargai manusia, bahwa manusia mulia, manusia adalah hampir sama seperti Allah. Bagaimana manusia justru menganggap manusia yang lain itu rendah, tidak berguna, berdebah. Jangan-jangan kita juga pernah mengata-ngatai teman kita seperti itu. Pernah ada seorang siswa mengatakan temannya adalah anjing gila, atau temannya adalah makhluk apa, binatang. Ini menunjukkan bahwa kita ini lupa sebenarnya manusia itu adalah mahkota ciptaan Tuhan, makhluk yang tinggi harkat martabatnya, karena Tuhan sendiri sangat menghargai manusia. Oleh sebab itu, ini bukan hal yang lucu, bukan hal yang aneh, tetapi merupakan suatu kenyataan bahwa kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Tuhan, diciptakan hampir sama seperti Allah. Bahkan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain itu di bawah kuasa manusia. Di dalam Mazmur 8, kalau kita baca keseluruhannya, semua makhluk ciptaan Tuhan selain manusia itu harus berada di bawah manusia, harus tunduk kepada manusia, dan manusia harus menaklukkan makhluk yang bukan manusia atau ciptaan Tuhan yang lain selain manusia. Maka kalau manusia mengatakan temannya adalah justru seperti binatang, itu lupa bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk yang sangat mulia. Untuk itu firman Tuhan ini supaya selalu kita ingat dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari,
marilah kita bersama-sama saling menghargai, saling menghormati, karena memang kita ini makhluk yang terhormat, makhluk yang mulia, terlebih pada orang tua kita, pada guru-guru kita, pada orang yang lebih harus kita hormati, dan juga pada teman-teman kita. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Anak-anak, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada pagi ini sungguh-sungguh dapat mengubah dan membaharui hidup kami. Bila selama ini kami kurang memperhatikan ajaran-Mu ya Bapa, kami mohon ampun. Kami berdoa untuk kawan-kawan kami yang akan mengikuti KSN, kompetisi sains nasional untuk tingkat provinsi, yaitu Albert Ariel Putra kelas 10 IPA 1 untuk bidang informatika. Demikian juga Jovinko Joshi kelas 11 IPA 2 untuk bidang kimia. Mohon Tuhan yang akan memberi hikmat, kemampuan, kesehatan, sehingga dalam pelaksanaannya nanti semua berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu guru kami. Mohon Tuhan beri kesehatan, mohon Tuhan beri hikmat dan kesabaran dalam mendidik kami, sehingga kami memperoleh pembelajaran yang berharga untuk bekal kami di kemudian hari, sehingga sukses di dalam menempuh kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Mohon Tuhan cukupi, Tuhan berkati dan jagai di dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Bapa, doa kami ini kami naikkan ke hadirat-Mu, hanya percaya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Semoga firman ini bermanfaat bagi Anda semua. Salam sehat selalu, selamat belajar, Tuhan memberkati.